Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan admin. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang menceritakan tentang sesosok hantu penghuni sebuah rumah, yang telah berada di sana selama 50 tahun dan telah membuat takut setiap penghuni rumah yang tinggal di sana. Namun, pertemuannya dengan bocah kecil ini telah membuatnya menjadi baik dan terkenal di dunia maya hanya dalam satu malam. Kini semua orang ingin mengenalnya dan bertemu dengannya. Namun, di balik itu ternyata ada tragedi yang memilukan yang menjadi penyebab hantu itu meninggal 50 tahun yang lalu. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ke TKP. Film ini diawali dengan memperlihatkan adegan sebuah keluarga pada suatu malam yang tiba-tiba pergi meninggalkan sebuah rumah pada malam hari dalam keadaan ketakutan dan setelah mereka pergi, pintu rumah itu langsung menutup dengan sendirinya dan lampu di lantai atas yang tiba-tiba saja mati. Lalu adegan berpindah ke 1 tahun kemudian, di rumah yang sama. Seorang agen properti bernama Barbara kini sedang menawarkan rumah itu kepada sebuah keluarga dengan harga yang sangat murah. Setelah bertemu ia pun mengajak mereka masuk dan melihat-lihat. Karena harganya yang murah keluarga ini pun langsung membelinya. Keluarga ini terdiri dari Presley sebagai kepala keluarga, istrinya, dan kedua anaknya yaitu Kevin dan Fulton. Dan di antara keluarga itu Kevin adalah orang yang sepertinya paling malas untuk tinggal di sana. Bagaimana tidak, ini bukanlah kali pertama ia dan keluarganya pindah-pindah rumah dan kota dan ini yang membuatnya malas. Selain itu, ia juga mempunyai keistimewaan bisa melihat makhluk halus. Setelah diperintahkan ayahnya untuk masuk lalu ia pun masuk dan pergi ke suatu tempat yang membuatnya tertarik. Ia pun dengan perlahan-lahan menaiki tangga dan langsung menuju lantai atas. Di sana ia bertemu dengan kakaknya Fulton yang sudah berada di sana duluan dan mencoba menakutinya namun tidak berhasil. Setelah itu Kevin pergi ke mobil untuk mengambil barang-barangnya dan ternyata di sebelah rumahnya, ia melihat seorang anak gadis sedang berlatih bermain terompet. Malamnya mereka pun makan malam seadanya dan berkumpul di ruang tengah. Ayahnya Kevin yang melihat Kevin tidak ceria mencoba menghiburnya dengan menyetel musik kesukaannya, namun tidak berhasil. Setelah itu ayahnya meminta maaf kalau telah membuat Kevin tidak senang karena kepindahannya. Setelah itu mereka pergi ke kamar masing-masing dan tidur. Tak berapa lama mereka tidur, Kevin yang kamar tidurnya berada persis di bawah loteng, tiba-tiba terbangun karena terganggu oleh suara langkah kaki seseorang di atas kamarnya. Karena penasaran, Kevin pun bangkit dari tempat tidurnya lalu berjalan menaiki tangga dan menuju loteng. Dengan menggunakan cahaya handphonenya ia melihat kursi bergoyang sendiri, namun ia tidak takut sama sekali, dan ketika ia berbalik, ia tiba-tiba melihat sesosok hantu pria tinggi sedang menatapnya. Lalu dengan cepat ia pun menyalakan video di handphonenya dan merekamnya. Si hantu pun mulai mendekat dan mencoba menakuti Kevin, namun anehnya bukannya takut, Kevin malah tertawa geli dan membuat hantu itu diam keheranan sebelum akhirnya ia pergi menembus dinding dan menghilang. Keesokan harinya di sekolahan, ketika Kevin sedang mencari informasi ia bertemu dengan tetangga rumahnya yang meminta pertolongan darinya. Kemudian Kevin memberitahukannya bahwa ia baru pindah dan tinggal di sebelah rumahnya. Gadis itu kaget dan mengatakan bahwa rumah itu berhantu namun ia tidak mempercayainya, lalu ia pun pergi. Kemudian sepulang dari sekolahnya Kevin dan Fulton dihadang ibunya dan meminta Fulton menyerahkan handphonenya untuk disita karena ia tadi pagi tidak mengantar Kevin ke sekolah yang sudah menjadi tugasnya. Setelah itu Kevin kembali ke loteng untuk mencari hantu misterius tadi malam dan memanggilnya. Setelah hantu itu datang, ia hendak menakuti Kevin lagi dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan mengagetkannya. Namun sayangnya dengan santai Kevin mencegahnya melakukannya dan membuat hantu itu frustasi. Kevin mengatakan bahwa kehidupannya 1000 kali lebih menyeramkan daripada gangguan hantu itu. Lalu Kevin mencoba berkomunikasi dan mengobrol dengannya. Setelah berkomunikasi, Kevin mengetahui kalau hantu itu tidak bisa bicara dan tidak mengingat apa-apa tentang masa lalunya. Lalu setelah Kevin memperhatikan baju seragam bowling yang dipakai hantu itu dan bertuliskan Ernest, jadi ia memanggilnya Ernest. Dan ketika mereka mengobrol tiba-tiba Ernest menghilang dikarenakan Fulton yang datang secara tiba-tiba hendak meminjam handphonenya Kevin karena handphone miliknya disita ibunya tadi. Adegan kemudian berpindah di ruang makan pada malam harinya, Kevin yang kini menemukan hal baru hatinya kini merasa senang.
Hal ini dilihat oleh orang tuanya, terutama ayahnya yang juga ikut senang melihat Kevin bisa tersenyum kembali. Setelah selesai makan malam, Kevin kembali mencari informasi di YouTube tentang masalah hantu ketika ia mendengar suara Fulton tertawa geli di kamar sebelah. Lalu ketika Kevin menghampirinya, ia melihat Fulton sedang menonton video hantunya dan terjadi sedikit keributan di antara mereka yang membuat ayahnya juga datang ke sana. Lalu ketika ayahnya bertanya ada apa, Fulton pun menjawab bahwa Kevin punya video hantu sungguhan di handphonenya sambil memperlihatkan video itu kepada ayahnya. Awalnya ayahnya tidak mempercayainya namun setelah melihatnya, ia langsung meminta Kevin untuk mengirimkannya ke handphone miliknya. Dan setelah itu Fulton dan ayahnya pun pergi. Lalu adegan berpindah di ruang ayahnya Kevin di mana kini ternyata tanpa sepengetahuan Kevin, ia sedang mengupload video hantu tersebut ke channel YouTube miliknya. Setelah itu ayahnya dan Fulton memantau hasilnya di YouTube. Dan hasilnya penontonnya pun mencapai ribuan tapi belum terlalu bagus. Lalu keesokan harinya, Fulton dan ayahnya dengan mengajak Kevin kembali ke loteng dan mengadakan live. Dengan menggunakan gitar dan nyanyian Kevin pun memanggil Ernest. Dan di tengah lagu itu Ernest pun muncul dan menampakkan dirinya. Lalu Kevin memperkenalkannya ayahnya dan Fulton kepada Ernest. Namun di tengah kehadiran yang menggembirakan Fulton dan ayahnya tiba-tiba saja ibunya Kevin datang dan menanyakan apa yang mereka lakukan di YouTube-nya dengan mengadakan live di rumahnya tanpa ia sadari ia menerobos tubuh Ernest. Mereka pun mencoba memberi isyarat kepada ibunya Kevin tentang Ernest yang berada di belakangnya. Dan begitu ia berbalik, ia langsung menjerit sekuat-kuatnya karena kaget dan ketakutan. Hal itu juga membuat Ernest kaget dan melarikan diri. Setelah itu terjadi dan tersebar di YouTube. Tidak sampai 5 menit penonton pun meledak mencapai 26.000 orang. Namun sayang ibunya tidak mengerti apa yang mereka coba kerjakan dan memarahi mereka. Akhirnya ayahnya Kevin pun mencoba menjelaskan peluang besar yang akan mereka peroleh karena adanya hantu ini di rumah mereka. Dan akhirnya dengan berat hati ibunya Kevin pun mengizinkan dan menyetujuinya. Dan di luar dugaan, juga tak butuh lama, ternyata video kedua ini langsung mendapatkan respon yang luar biasa dari para penonton. Mulai dari menirukan teriakannya ibunya Kevin sampai adegan hantu Ernest yang menembus tembok. Dan dalam semalam kini hantu Ernest menjadi viral dan bahan perbincangan di seluruh media sosial. Beberapa stasiun TV pun mulai menyiarkan video ini. Bahkan mantan agen CIA yang bernama Leslie yang mengurusi bagian ini pun menghubungi kontaknya di kantor CIA. Keesokan harinya ayahnya Kevin sangat senang ketika melihat di sepanjang jalan arah ke rumahnya, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan hantu Ernest yang viral itu. Bahkan para wartawan pun datang ingin mewawancarainya. Setibanya di dalam rumah istrinya terus mengomel khawatir dengan orang-orang di luar ini. Karena ada beberapa dari mereka yang mencoba menerobos masuk dan berniat melihat hantu Ernest. Ternyata ayahnya Frank akan mengadakan siaran langsung dengan pakar terkenal di TV hari ini. Sedangkan Kevin di loteng kini berusaha mengembalikan ingatan Ernest yang hilang dengan memperlihatkan benda-benda yang mungkin dikenalnya. Namun tak ada satupun yang diingatnya. Setelah itu ia melihat keluar di mana kerumunan orang berkumpul dengan membawa spanduk ingin bertemu dengannya. Lalu Ernest bertanya, kenapa Kevin mau membantunya? Lalu Kevin pun menjawab bahwa ia tidak ingin melihat Ernest terjebak dan terus di sana menjadi hantu. Lalu Kevin pun dibantu Joy, yang merupakan teman juga tetangganya yang memang ahli dalam bidang informasi, mencoba menggali informasi tentang Ernest. Namun anehnya, di sana ada data Ernest pernah membeli, tinggal dan pergi dari sana dengan menjual rumahnya. Namun tidak ditemukan kapan dan bagaimana ia meninggal, juga tidak ada data laporan kematian tentang Ernest. Dan itu membuat mereka bingung. Setelah itu adegan berpindah ke rumah Kevin. Di mana kini, syuting di rumah Kevin dengan seorang pakar perhantuan terkenal dari internet yang bernama Judy Romano akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan kini persiapan sedang dilakukan. Frank, ayahnya Kevin pun meminta tolong kepada Kevin agar mempersiapkan Ernest ketika saatnya waktunya tiba. Lalu, tak berapa lama, acara pun dimulai. Madam Judy Romano pun memulai acara ini dengan beberapa pertanyaan kecil dan sampai akhirnya ia pun meminta pembuktian bahwa Ernest benar-benar hantu dan ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu Frank pun mencoba memanggil Ernest namun ia tidak datang, dan ketika semua orang merasa ditipu karena Ernest yang tidak datang juga, tiba-tiba saja
Lampu-lampu kini mulai berkedip, dan dari ruang atap loteng kini hembusan angin dingin datang ke arah mereka disertai dengan terlempar dan hancurnya beberapa perabotan rumah dengan sendirinya. Di tengah kekacauan itu, lalu muncullah Ernest dari balik dinding dan mulai menakuti semua kru dan staf Madame Judy Romano. Tapi sayang, Madame Judy hanya menganggap itu hanya rekayasa dan tidak membuatnya takut. Lalu akhirnya Ernest pun melakukan sesuatu yang mengerikan yang benar-benar membuat Madame Judy Romano ketakutan setengah mati lalu kabur dengan melompat dari jendela. Melihat kejadian ini semua orang tercengang, hanya Fulton yang tertawa geli dengan memegang kameranya. Frank merasa apa yang terjadi barusan adalah suatu kegagalan, namun ketika Fulton datang dan menunjukkan hasil uploadan video barusan, yang dalam waktu 3 menit telah ditonton oleh 3 juta orang, ia pun berubah kegirangan dan sangat senang. Kemudian adegan berpindah ke sekolah di mana Kevin belajar. Di sana ia bertemu kembali dengan Joy yang memberikan informasi penting mengenai Ernest. Karena ternyata, foto orang yang bernama Ernest di data tidak sama dengan hantu Ernest yang ada di rumah Kevin. Dan orang yang bernama Ernest belum mati tapi pernah tinggal di sana. Dan Joy juga mendapatkan informasi kalau Ernest dulu mempunyai bar yang lokasinya tak jauh dari sana. Dan mereka berencana mengajak Ernest ke sana. Sedangkan kini di rumah kediaman Kevin. Kian hari kian banyak orang berdatangan hanya untuk melihat Ernest. Dan Frank kini sangat senang dan sibuk. Dan di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba pintu depan mereka diketuk dan ketika dibuka, Leslie, yang kini dengan membawa lencana CIA, meminta izin untuk masuk dan berbicara. Sedangkan di loteng, kini Kevin dan Joy mengutarakan maksudnya kepada Ernest untuk mengajaknya keluar ke bar yang dimiliki orang bernama Ernest dahulu. Dan di bawah Leslie mengutarakan dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada Frank dan istrinya, namun akhirnya karena ia ingin bertemu Ernest dan tanpa surat perintah, akhirnya ia pun diusir oleh Frank. Sementara itu Kevin dan Joy membawa Ernest keluar dengan mengendap-endap dari rumah untuk pergi ke bar dimaksud. Namun sayang salah seorang dari mereka melihat Ernest, Kevin dan Joy yang mengakibatkan mereka pun dikejar-kejar oleh para fans Ernest dan para wartawan. Kevin dan Joy mengambil jalan pintas dengan menerobos bangunan-bangunan di depannya. Sedangkan Ernest dengan kemampuannya menembus tembok ia terus berlari lurus dan sampai di lokasi terlebih dahulu. Setelah itu Joy dan Kevin masuk ke bar dan bertemu dengan pemiliknya sekarang, ia seorang wanita setengah tua dengan rambut pendek. Dan setelah mengutarakan maksudnya dan menunjukkan foto orang yang bernama Ernest dahulu lalu wanita pemilik toko itu pun memberikan sebuah foto lainnya dengan 2 orang di dalamnya yang satu adalah foto hantu Ernest dan yang di sebelahnya adalah orang yang bernama Ernest asli. Setelah mendapatkan foto itu lalu mereka pergi berjalan-jalan di taman dan tiba-tiba Kevin melihat Ernest sedang memperhatikan seorang anak perempuan di depannya dan itu mengundang perhatian banyak orang. Dan sepertinya Ernest sedang mengingat sesuatu. Ia terus mengamatinya dan kemudian memanggil sebuah nama Jan Beck. Dan ketika ia hendak menyentuhnya gadis itu langsung berteriak dan dengan cepat Kevin memanggilnya dan menyadarkannya. Kemudian setelah sampai di rumah Kevin berbicara kepada ayahnya bahwa mereka harus membantu hantu Ernest untuk mengetahui masa lalunya agar ia tenang dan bisa pergi ke akhirat. Namun mendengar ini ayahnya menolak karena hantu Ernest adalah semacam aset baginya untuk mendapatkan uang buat kehidupan mereka. Ia tidak ingin hantu Ernest pergi. Mendengar ini Kevin pun kecewa dan pergi. Di tempat lain, setelah kemunculan Ernest di taman membuat sedikit kekacauan di sana, kini Leslie pun mendapatkan surat perintah untuk menangkapnya. Dengan persenjataan khusus dan pasukan yang dibawanya malam itu Leslie langsung bergerak dan pergi ke rumah Kevin untuk menangkap Ernest. Namun setelah sampai di rumahnya mereka hanya menemukan Frank, istrinya dan Fulton. Sedangkan Kevin dan Ernest ternyata dengan ditemani Joy dan menggunakan mobilnya Fulton kini mereka sudah berada jauh di luar kota menuju tempat tinggal asli Ernest asli yang jaraknya jauh dari sana. Kedatangan CIA di rumah Kevin pun mengundang banyak orang ke sana dan situasi di sana sangat kacau. Sementara itu di tengah perjalanan, Kevin dan rombongannya mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa minuman dan camilan ketika Kevin melihat berita di TV yang ayahnya mengatakan bahwa Kevin dan Joy tengah diculik oleh hantu Ernest. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil polisi datang dan mengetahui mobil itu dalam daftar pencarian mereka pun berhenti dan hendak menangkap mereka, namun ketika para polisi itu hendak menangkap mereka, Ernest membantu mereka melarikan diri dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi.
Kevin berusaha untuk terus melaju sebisa mungkin meloloskan diri dari kejaran dua polisi ini. Hantu Ernest juga membantu Kevin dengan berpindah mobil ke mobilnya salah satu polisi tersebut dan membelokkan kemudiannya menubruk sebuah toko. Semakin lama semakin banyak mobil polisi berdatangan. Dan dalam keadaan terdesak hantu Ernest kembali membantu Kevin dengan berpindah mobil lagi dan menembak salah satu mobil polisi dengan pistolnya sendiri. Dan yang terakhir untuk meloloskan diri, ia memaksakan melajukan mobilnya dengan sangat cepat ke persimpangan yang ramai. Mobilnya hampir saja bisa menyeberang ketika bemper belakang mobilnya terserempet sebuah truk hingga terdorong dan maju berputar beberapa kali namun mereka akhirnya selamat. Sedangkan di rumahnya Kevin, kini Leslie sedang melacak keberadaan Kevin. Dan ketika mereka belum menemukan jejaknya tiba-tiba ia kedatangan wanita pemilik bar yang tempo hari ditemui Kevin dan memberitahukan Leslie kemungkinan Kevin akan pergi kemana. Setelah beristirahat dan bermalam di sebuah motel dengan bantuan hantu Ernest, keesokan harinya Kevin kembali berangkat melanjutkan perjalanan dengan berganti mobil untuk menghilangkan jejak. Sesampainya di alamat yang dituju lalu Kevin pun menuju ke sebuah rumah di depannya. Setelah mengetuk rumah tersebut, seorang pria muncul. Dan itulah Ernest yang asli. Dan ketika Kevin hendak memperkenalkan dirinya pria itu langsung menyuruhnya masuk. Ernest asli juga memperkenalkan istrinya yang kini stroke dan hanya bisa duduk di kursi roda. Ia mengatakan bahwa dulu ia adalah seorang pemain bowling. Namun entah mengapa pada suatu hari bajunya tiba-tiba hilang dan sesuatu yang mengejutkannya terjadi ketika ia melihat berita hantu Ernest menyebar dengan memakai baju bowlingnya yang hilang. Setelah itu ia mengambil sebuah foto dengan 4 orang di dalamnya. 2 orang pertama adalah Ernest asli dan Ramona, sedangkan 2 orang lainnya adalah adik dari istrinya yang bernama Evelyn yang sudah meninggal ketika melahirkan anaknya dan suaminya yang bernama Randy. Jadi jelaslah bahwa, hantu Ernest yang terkenal sekarang namanya bukan Ernest, melainkan Randy. Ernest asli juga bercerita kalau dulu ia tidak ingin punya anak karena berencana ingin keliling dunia. Namun pada suatu hari, tiba-tiba Randy mendatangi mereka dan menitipkan anaknya kepada mereka kemudian ia pergi entah kemana. Lalu di tengah penjelasan Ernest asli, tiba-tiba saja sebuah patung burung elang dari kayu jatuh dari tempatnya. Dan kemudian hantu Ernest atau kini bisa dibilang Randy pun muncul lalu menatap Ernest asli. Namun tak lama kemudian, di luar terdengar suara jeritan Joy yang diikuti dengan datangnya beberapa tentara CIA bersama Leslie dengan senjata lengkap dan melumpuhkan Randy yang mencoba membantu Kevin. Lalu setelah itu hantu Randy dan Kevin pun dibawa ke markas CIA oleh Leslie. Kevin dipulangkan dengan dijemput oleh Frank dan istrinya. Sedangkan hantu Randy kini dipenjara di ruangan khusus dan menjalani beberapa tes serta pemeriksaan bersama Leslie. Dan di tengah pemeriksaan itu, tiba-tiba saja hantu Randy mengingat sesuatu ketika melihat tanda pin burung elang di leher baju salah seorang tentara ketika menjalani proses pemeriksaan. Dan tiba-tiba saja dia mengalami flashback di hari ia meninggal. Ia bersama putrinya mengunjungi Ernest dan istrinya di rumahnya yang bernama Ramona yang kini merupakan tempat tinggal Kevin. Ketika putrinya, Juni sedang dibawa oleh Ramona, dari belakang tiba-tiba Ernest muncul dengan membawa patung burung Garuda dari kayu lalu menghantamkannya ke kepala Randy yang membuatnya langsung meninggal. Setelah itu Ernest melepas bajunya yang kena darah Randy dan memakaikannya kepada Randy, lalu ia menguburnya di belakang rumah itu. Namun tak lama kemudian, di luar terdengar suara jeritan Joy yang diikuti dengan datangnya beberapa tentara CIA bersama Leslie dengan senjata lengkap dan melumpuhkan Randy yang mencoba membantu Kevin. Lalu setelah itu hantu Randy dan Kevin pun dibawa ke markas CIA oleh Leslie. Kevin dipulangkan dengan dijemput oleh Frank dan istrinya. Sedangkan hantu Randy kini dipenjara di ruangan khusus dan menjalani beberapa tes serta pemeriksaan bersama Leslie. Dan di tengah pemeriksaan itu, tiba-tiba saja hantu Randy mengingat sesuatu ketika melihat tanda pin burung elang di leher baju salah seorang tentara ketika menjalani proses pemeriksaan. Dan tiba-tiba saja dia mengalami flashback di hari ia meninggal. Ia bersama putrinya mengunjungi Ernest dan istrinya di rumahnya yang bernama Ramona yang kini merupakan tempat tinggal Kevin. Ketika putrinya, Juni sedang dibawa oleh Ramona, dari belakang tiba-tiba Ernest muncul dengan membawa patung burung Garuda dari kayu lalu menghantamkannya ke kepala Randy yang membuatnya langsung meninggal. Setelah itu Ernest melepas bajunya yang kena darah Randy dan memakaikannya kepada Randy, lalu ia menguburnya di belakang rumah itu. Setelah itu ia kembali sadar dan mulai melawan para penjaga di sana.
Ia akhirnya bisa lolos dan kabur setelah dibantu dan dibiarkan pergi oleh Leslie yang kini berubah pikiran kepada hantu Randy. Sementara itu di rumah Kevin, ia mendadak terbangun dari tidurnya ketika ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ia pergi ke ruang tengah dan mendapati pintu rumahnya sudah terbuka. Dan ketika ia berbalik kini ia melihat Ernest yang asli sedang duduk di meja tengahnya. Kemudian dengan pistol di tangannya yang membuat Kevin waspada. Ia membanting gelas di sampingnya dan mulai menyalahkan Kevin yang mulai membuka rahasianya selama 50 tahun. Keributan ini membuat orang tua Kevin dan Fulton terbangun. Dan ketika mereka turun, mereka melihat Ernest yang asli sedang menyandera Kevin. Di sini Ernest yang asli menjelaskan semuanya. Bahwa ternyata apa yang terjadi 50 tahun yang lalu pada Randy adalah idenya istrinya, Ramona. Ternyata Ramona tidak bisa punya anak dan ketika adiknya, yang merupakan istri Randy meninggal, ia mengira bahwa Randy tidak akan bisa mengurus anaknya, Juni. Maka mereka membunuh Randy dan mengambil Juni sebagai anak mereka. Lalu setelah itu, tiba-tiba perhatian Ernest teralihkan oleh suara ibunya Kevin yang berteriak dari kamarnya dan kesempatan itu dimanfaatkan Kevin untuk melepaskan diri dan disusul ayahnya yang menyerang Ernest. Namun ternyata Frank, ayahnya Kevin pingsan setelah dipukul oleh Ernest. Setelah itu Ernest mengejar Fulton dan Kevin. Setelah membuat Fulton terjatuh dan pingsan lalu Ernest mengejar Kevin yang lari ke loteng setelah mengunci ibunya di kamar. Setelah sampai di loteng, Kevin bersembunyi dan melihat Ernest datang. Lalu ia tertarik dengan sebuah boneka di sana yang dulunya merupakan boneka mainan Juni. Dan hal ini membuat ia lengah. Lalu Kevin dengan pemukul di tangan mencoba memukulnya dan berhasil membuat pistol Ernest terlempar. Namun besi pemukulnya bisa diambil Ernest. Dan ketika Ernest hendak memukul Kevin, tiba-tiba tangan yang memegang besi itu terhenti dan tidak bisa digerakkan. Lalu muncullah hantu Randy yang memegang tangan Ernest. Setelah itu hantu Randy menarik Ernest. Ernest mencoba memukulnya namun sia-sia. Setelah itu hantu Randy memukul Ernest dan membuatnya tergeletak di lantai. Setelah itu Frank pun datang dan tiba-tiba saja ia berlari menerobos tubuh hantu Randy dan mendorong Ernest hingga jatuh ke bawah dan tewas yang ternyata tadi ia bangun kembali dan hendak menembak Kevin. Setelah semua yang terjadi, mereka pun berpelukan bahagia. Setelah itu adegan berpindah ke sebuah pantai di mana kini Kevin dan ayahnya Frank membawa Juni untuk dipertemukan dengan ayahnya. Ketika Juni menyentuh ayahnya mereka berdua mengingat kembali masa-masa Juni kecil dahulu dan mereka pun menangis bahagia karena bisa bertemu kembali untuk terakhir kalinya. Dan tak berapa lama setelah itu tiba-tiba saja dimulai dengan jari-jarinya kini tubuh hantu Randy mulai menghilang dan akhirnya hilang sepenuhnya setelah ia berpamitan dengan Kevin. Kevin dan Joy sekarang menjadi pasangan dan keluarga Presley bersiap untuk pindah ke rumah lain yang berjarak 5 mil jauhnya. Sebelum pergi, Kevin dan Joy sedang berbicara di loteng dan dia bertanya apakah menurutnya Randy masih bisa melihat mereka dari manapun dia berada? Setelah Kevin meninggalkan loteng, lampu berkedip di loteng, mungkin cara Randy mengatakan bahwa ia masih bisa melihat mereka. Tamat. Baiklah teman-teman. Itulah alur cerita dari film seru ini. Semoga bisa menghibur Anda semua. Mohon bantuan komen, like dan subscribe jika Anda berkenan dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Sekian dan sampai jumpa di cerita seru lainnya. Wassalam.